efektivitas stimulus ekonomi. Pemerintah kembali mengucurkan stimulus ekonomi baru untuk mendongkrak konsumsi dan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua. Ini stimulus ketiga tahun ini saja. Namun berbagai pihak meragukan daya gedor stimulus senilai 24,44 triliun rupiah ini. Bahkan keraguan itu muncul sejak awal rencana stimulus diumumkan. Paket stimulus kali ini meliputi diskon transportasi, potongan tarif tol, tambahan bansos, bantuan subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Stimulus diskon listrik untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere ke bawah dibatalkan karena alasan lambatnya proses penganggaran. Pada Februari lalu, pemerintah mengumumkan 8 kebijakan ekonomi yang juga dimaksudkan untuk mengerek konsumsi dan diikuti kebijakan pencairan gaji ke-13 bagi ASN senilai 49,3 triliun rupiah Juni ini. Namun, konsumsi tetap lesu dan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 hanya 4,87%. OECD dalam laporan terbaru memprediksi menurunnya konsumsi dalam negeri Indonesia masih akan menjadi faktor penting pemicu perlambatan ekonomi Indonesia tahun ini. Kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja ditandai dengan perlambatan pertumbuhan dan lonjakan pengangguran dikhawatirkan masih berlanjut di triwulan-triwulan berikutnya. IMF, Bank Dunia, dan OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi masih di bawah 5% berlanjut hingga 2026. Mendorong konsumsi domestik penting karena konsumsi menyumbang 54% PDB. Namun, stimulus saja tanpa mengatasi akar persoalan melesunya daya beli seperti penciptaan lapangan kerja, upah real layak, dan juga membenahi iklim usaha tak menjawab problem stagnansi pertumbuhan. Seperti dua paket stimulus sebelumnya, stimulus kali ini diragukan efektif mendongkrak konsumsi karena tak banyak menyentuh kelas menengah sebagai penyumbang utama konsumsi dalam negeri. Kecemasan akan masa depan ekonomi dengan gelombang PHK, melonjaknya angka pengangguran, dan kian tergerusnya tabungan juga membuat masyarakat cenderung menahan diri untuk berbelanja. Menjaga sentimen kepercayaan masyarakat dan dunia usaha ini jadi penting. Stimulus juga terkendala buruknya koordinasi, stimulus yang tak tepat sasaran, dan ketaksesuaian waktu pemberian stimulus dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, obral stimulus membuat para pengamat mempertanyakan kapasitas fiskal dalam pembiayaannya. Selain beban APBN yang bisa berimplikasi pada pelebaran defisit fiskal dan peningkatan utang, kita masih harus mewaspadai dampak stimulus yang sifatnya demand side ini ke inflasi jika kenaikan konsumsi tak diimbangi kenaikan kapasitas pasok. Stimulus tanpa serius membenahi struktur ekonomi hanya akan menciptakan ketergantungan pada stimulus fiskal jangka pendek yang akhirnya akan menjadi bumerang bagi perekonomian jangka panjang. Kondisi sekarang ini konsekuensi pada pertumbuhan yang terlalu bergantung pada konsumsi domestik. Ini juga menggarisbawahi perlunya menggerakkan mesin-mesin pertumbuhan lain dengan memperbaiki fondasi struktur ekonomi yang lebih sehat untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Semua ini pekerjaan rumah besar yang tak bisa dijawab dengan gelontoran stimulus fiskal jangka pendek yang cenderung populis dan tidak menyentuh akar persoalan. Saudara, kita masuk di segmen untuk mengulas berita di Harian Kompas yang terbit di hari ini, Kamis 5 Juni 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di berita halaman utama Harian Kompas hari ini, saudara, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dengan judul besarnya Jemaah Jalani Puncak Haji. Jemaah haji berhimpun di Arafah untuk menjalani wukuf. Dalam fase puncak haji ini, saudara, mereka memanjatkan doa terbaik. Dalam foto utama juga yang di bawah judul besar ini menampilkan bahwa jemaah haji nampak antre naik ke bus yang akan membawa mereka dari Mekah ke Arafah. Sejak Rabu pagi pemberangkatan jemaah dilakukan secara bergelombang, saudara, hingga dipastikan seluruh jemaah berada di Arafah untuk menjalani wukuf pada hari Kamis. Wukuf adalah puncak pelaksanaan ibadah haji. Dari sini kita akan bergeser ke berita lain, saudara.
terkait dengan kualifikasi Piala Dunia pertandingan sengit yang akan diselenggarakan nanti malam Indonesia melawan Tiongkok. Di sini juga ditampilkan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, percaya Indonesia mampu tumbangkang Tiongkok. Kepercayaan diri pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, dalam titik tertinggi menjelang laga kontra Tiongkok di GBK hari ini, saudara. Dan jangan lupa juga kita untuk sama-sama menyimak nanti pertandingannya nanti malam sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dari situ kita akan bergeser ke informasi lain, saudara. Dari dunia politik, Al-Muzamil Yusuf jadi Presiden PKS. Sidang Musyawarah Majelis Syuro PKS menetapkan Al-Muzamil Yusuf sebagai Presiden PKS periode 2025-2030 menggantikan Ahmad Syahiku. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, Anda bisa membaca harian Kompas hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Saudara, kita akan simak situasi arus lalu lintas jelang pertandingan Indonesia melawan Tiongkok di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Bersama dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Anissa. Selamat pagi, Brigadir Anissa. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nanda dan juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan GBK Jakarta Pusat. Menjelang pertandingan pada malam nanti, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar. Tetap di belakang saya situasi arus lalu lintas dari kawasan Palmerah yang akan mengarah ke kawasan Selipi yang akan berbelok kiri ataupun yang akan mengarah ke kawasan Gatot Subroto untuk pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar. Terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 pribadi, dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati menjaga jarak serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Selipi maupun Gatot Subroto yang akan mengarah ke kawasan Patal Senayan, untuk pagi hari ini juga terpantau kondusif lancar, dan untuk arus lalu lintas dari kawasan Patal Senayan juga yang akan mengarah ke kawasan Selipi juga terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar selalu tertib, memperhatikan arah dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan khususnya untuk kendaraan roda 2, kami himbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga perlu kami informasikan mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco demi keselamatan dan juga keamanan. Dan juga pastikan kaca wiper Anda dalam keadaan yang baik. Dan juga saudara, kembali kami selalu menghimbau untuk selalu mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan over dimensi dan juga overload atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau over dimensi dan overload melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 169 dan juga 277. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi pidana dengan denda. Dan mari taati peraturan undang-undang untuk menjaga keselamatan bersama dan kelestarian infrastruktur jalan. Stop dan tolak kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan sekarang juga, karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, terjadi 245 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 33 luka berat dan juga 275 luka ringan. Dari data tersebut, 98% terjadi di jalan non tol ataupun di jalan arteri. Untuk itu kami selalu menghimbau sebelum Anda melakukan perjalanan untuk mengecek kembali, pastikan fisik dan kendaraan Anda dalam keadaan yang baik. Dan untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembalikan Anda di Studio Kompas TV. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Brigadir Anissa. Selamat bertugas kembali. Usai jeda di Kompas Pagi, saudara, pelatih timnas Tiongkok Branko Ivankovic bilang timnas
semangatnya dalam motivasi tinggi jelang hadapi Indonesia. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV.